Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Dan di video kali ini kami kedatangan sebuah produk dari Baseus. Ya, seperti yang sudah teman-teman bisa lihat di packagingnya ya. Ini adalah sebuah gimbal stabilizer untuk smartphone. Ada satu hal yang menarik dari produk ini, yaitu harganya yang tidak sampai 1 juta. Nah, kira-kira seberapa powerful produk ini untuk menunjang kebutuhan produktivitas dan multimedia? Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Oke, kembali lagi di video ini, dan kali ini kita akan membahas dulu produk ini mulai dari tampilannya. Ini waktu sampai di kami hancur begini ya, packagingnya mungkin waktu pengiriman agak kurang baik penanganannya, jadi ini sudah sampai dalam kondisi seperti ini. Tapi dia di dalamnya ada hard case lagi, jadi harusnya aman untuk produk gimbalnya itu sendiri. Nah, mari kita lihat packagingnya dulu, terutama spesifikasinya di bagian belakang ya. Oke, sebentar. Ya. Jadi ini namanya adalah Baseus BC01. Nah, dia punya 3 aksis. Kemudian materialnya ABS. Dia bisa menampung berat beban smartphone hingga 500 gram. Berarti memang ini hanya diciptakan khusus untuk smartphone saja, dengan kapasitas baterai 2200 mAh. Masih pakai micro USB, charging time-nya 2,5 jam dan working time-nya 12 jam. Oke, ini cukup lumayan ya. Di sisi lain, oke, ini masih ada informasi lagi. 3 axis smartphone gimbal, smart app expansion, dan gimbal rocking bar. Oh, jadi dia punya aplikasi dedicated ya untuk gimbal ini. Nanti kita akan coba. Ya, tidak ada apa-apa lagi, langsung saja kita buka dulu. Ini bungkusan gembelnya, ini kita buka dulu ya. Ketika dibuka pertama kali ada semacam kitab-kitab. Ini kartu garansi, dan ini adalah ucapan terima kasih ya. Ya, jadi ini adalah hard case-nya. Ya, langsung kita buka saja. Dari mana ya? Oh, dari sini. Oke. Kita buka saja hard case yang ini bahannya dari semacam styrofoam gitu. Oke. Ya. Seperti itu isinya. Ada kotak dan gimbal. Hanya ada 2 bagian. Ya, ini kita buka dulu kotaknya isinya apa. Ada kabel micro USB ya. Ini micro USB. Kemudian ada ini semacam pemberat gitu ya kalau nggak salah ya, atau mungkin semacam ya pemberat untuk di salah satu aksisnya. Kita letakkan dulu di sini, dan ini adalah gimbalnya itu sendiri, Baseus BC01. Susah teman-teman. Oke. Oke. Ini dari build materialnya tidak terasa terlalu murah, tapi memang plastik semua. Yang di sini rasa agak kesat gitu, seperti apa ya, amplas ya, semacam itulah. Nah, ini kemudian di sini ada petunjuknya, cara penggunaannya dari awal. Ini harus dilepas dulu sesuai urutannya. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Ini dilepas dulu. Nanti setelah dilepas baru kita bisa aktifkan gimbalnya. Langsung saja kita coba ya. Oh ya, sebelum kami kelupaan, untuk menjalankan gimbal ini secara optimal, teman-teman sebelumnya harus mendownload terlebih dahulu aplikasi bawaan dari Baseus yang bisa ditemukan di manual guide. Jadi di sini ada QR code ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini for Android, bukan Android. Android sebenarnya, cuman mungkin typo. Android, oke. Nah, nanti akan muncul ini aplikasinya, Baseus Control. Kita harus install dulu ya. Oke, install dulu. Oke, dari petunjuk yang sudah kami baca tadi, kita harus memasukkan dulu smartphone ke dalam gimbal ini. Oke, ini seperti yang petunjuk ini ya. Step 1 kita lepas dulu, kemudian step 2 kita lepas. Step
3, oke. Lepas. Nah. Oke. Kita siapkan dulu smartphone-nya di sini, tuh ya. Nah, setelah itu dilepaskan aksis yang sebelah. Ini jadi horizontal seperti ini. Nah, ini kita harus kalibrasi manual, teman-teman. Tidak bisa otomatis. Jadi sesuaikan dulu sampai dia lurus, tegak lurus. Oke. Nah, ini udah tegak lurus ya. Oh, agak sedikit ke kanan, jadi kurang mepet. Dan ini memang masih ada sisa. Oke, ini sepertinya sudah tegak lurus. Dan mari kita nyalakan. Oke, yoi. Dan kita akan koneksikan dengan aplikasi Baseus-nya sebentar ya. Oh, ini dia. Aplikasi Baseus. Oke. Bluetooth is not connected. Kita koneksikan dulu. Nah, di sini akan muncul oke, sudah otomatis terkoneksi, teman-teman. Nah, ini kami menggunakan smartphone Asus Zenfone 5Z ya, seperti biasa. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dulu ya. Di sini kita akan menemukan sebuah joystick untuk mengatur tilting dan panning. Nah, seperti ini. Ya, turun, naik, turun, kiri, kanan. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada power, tombol power. Ini ada tombol untuk record atau ambil foto. Kemudian ini ada semacam roda, bisa pindah ke situ, semacam roll gitu. Ini untuk zoom in dan zoom out. Nah, jadi kita bisa zoom in lewat sini. Oke, dan kemudian di belakang ini ada tombol trigger. Nah, trigger ini fungsinya untuk ketika misalnya kita bergerak seperti ini, kan aksisnya akan mengikuti pergerakan tangan kita. Nah, ketika kita memerlukan mengunci sebuah objek, contoh misalnya kami akan mengunci handphone tersebut. Nah, ini ketika ini triggernya ditekan, maka dia tidak akan mengikuti gerakannya. Jadi dia untuk mengunci, dan ketika dia mengunci dia akan bernyala merah berkedip seperti ini. Nah, kalau kita lepas, maka dia akan lanjut mengikuti pergerakan kita lagi. Ya, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita coba saja seberapa powerful si gimbal ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini adalah percobaan perekaman video menggunakan gimbal Baseus BC01. Jadi, ya, bagaimana teman-teman bisa lihat ya. Ini ini kami belum jalan. Kita bakal coba dulu panning dan tiltingnya yang dari joystick sehalus apa, kurang lebih seperti ini. Hasilnya oke. Langsung saja mari kita coba jalan seberapa stabil gimbal ini. Ya, begini hasilnya kalau untuk jalan ya. Saya agak berlari sedikit. Lari lagi. Oke. Lalu bagaimana untuk ngevlog, misalnya pakai kamera depan?
Oke, ini kita coba Baseusnya pakai kamera depan. Hasilnya begini kalau untuk jalan. Cukup stabil ya sebenarnya, ya lumayan lah. Dengan harganya ini hasilnya cukup stabil, cuman memang kontrolnya tidak terlalu responsif teman-teman. Oke. Iya. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus ya? Ya, secara fungsi dan fitur menurut kami gimbal ini bisa dibilang biasa saja. Mungkin karena memang fiturnya tidak terlalu banyak gitu. Bahkan biasanya kan kita ketika menggunakan gimbal itu jarang kontak dengan smartphone gitu kan. Ribet kalau kita harus pencet-pencet layar. Jadi harusnya di sini mungkin mereka bisa menyediakan fitur lebih banyak. Tapi kalau mengingat harganya yang hanya 1 juta kurang 1.000 rupiah, ini menurut kami cukup oke dibandingkan dengan harganya. Yang penting fitur utamanya sebagai stabilizer dia cukup oke lah ya. Ya meskipun responnya tidak seresponsif yang diharapkan gitu. Tapi overall it's okay, build quality-nya juga cukup bagus. Jadi apakah ini recommended untuk dibeli? Menurut kami hampir recommended. Bukan yang terbaik, tapi setidaknya ini bisa jadi pilihan atau alternatif jika teman-teman memiliki budget yang terbatas dan ingin mencari produk gimbal yang ekonomis, gimbal smartphone yang ekonomis. Oke, sekian review dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.